Oke, kemarin kan kita udah belajar tentang pemfaktoran ya, x kuadrat. Contoh ini, langsung aja contoh. X kuadrat tambah 3x dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kemarin itu kan aku bilang, langsung cari dia yang jika dijumlahkan hasilnya, jika dikalikan hasilnya 5, negatif 5, dijumlahkan hasilnya positif 3. Nah, di sini, ini salah ya, bukan positif 3x. Tambah 4x. Nah, di sini kenapa aku bilang dikalikan hasilnya negatif 5 dan dijumlahkan hasilnya 4? Dia itu datangnya sebenarnya dari sini. Ini kan sama dengan 0. Nah, di sini berarti yang dikalikan hasilnya negatif 5 itu negatif 5 ditambah 1. Nah, kalau negatif 5 dan 1 itu salah karena ini 4x. Makanya di sini harus yang di sini yang positif, berarti di sini yang negatif. Nah, x tambah 5, x kurang 1. Nah, sebenarnya kalian belum paham pemfaktoran itu tujuannya apa sih? Pemfaktoran itu adalah tujuannya untuk menyederhanakan. Jadi ibaratnya ini persamaan yang di atas ini sama persamaan yang di bawah ini sama aja. Nah, kenapa aku bilang kalau dikalikan hasilnya harus ini? Karena nanti yang kita kalikan itu kan cara mengalikan pemfaktoran itu kan x kali x, terus x dikali ini, terus 5 kali x, terus 5 kali negatif 1. Nah, kita coba ya. X kali x, x kuadrat. X kali 1, negatif 1, negatif x. 5 tambah ini, tambah 5x. 5 kali negatif 1, itu negatif 5. Itu sama dengan 0. Nah, sama kan? Kalau dikalikan ini, hasilnya ini. Nah, kalau kita sederhanakan ini, hasilnya ini. Ini kan kalau kita jumlahkan semua jadi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5 itu sama dengan 0. Nah, jadi pemfaktoran itu sebenarnya adalah tujuannya untuk menyederhanakan suatu persamaan. Tujuannya apa? Nah, tujuannya di sini yaitu x tambah 5 dikali x kurang 1. Nah, ingat konsep dasarnya. Kalau ada persamaan kayak gini A dikalikan dengan B itu sama dengan 0, maka ini berlaku A sama dengan 0 dan B sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Kenapa aku bilang A atau B? Kan yang kedua ini memenuhi nih, A atau B. Nah, kenapa dibilang A atau B sama dengan 0? Karena ini pasti ada salah satunya ini yang 0. Dan keduanya itu pasti memenuhi sama dengan 0. Kenapa? Karena di sini 0. Bilangan berapa coba yang dikali hasilnya 0? Kan 0 kan? Jadi kalau contoh ini di sini 3, di sini 0, hasilnya 0. Atau sebaliknya pun bisa. Di sini 0, di sini 3 bisa. Makanya dibilang A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Nah, keduanya itu pasti memenuhi. Oke. Nah, nextnya berarti ini A-nya apa? Yang A ini ya. Nah, sorry, ini hanya perumpamaan, ini nggak masuk di rumus ya. Hanya biar kalian paham gimana bentuknya. Nah, yang A-nya kan kalau di sini kan ini, x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x ini pindah ruas ke sini, hasilnya sama dengan negatif 5. Nah, di sini x sama dengan x kurang 1 itu sama dengan 0. Berarti x sama dengan plus 1. Nah, oke. Ini hanya berlaku untuk yang A sama dengan 1. Kenapa hanya berlaku untuk A sama dengan 1? Nah, kita buat contoh ya. Nah, contoh untuk yang 5x ditambah 5x kuadrat ditambah 7x ditambah 2 sama dengan 0. Oke, ini kan ada 5x kuadrat ditambah 2 sama dengan 0. Ini nggak berlaku kayak ini. Dikalikan hasilnya 2, dijumlahkan hasilnya 7. Ya nggak mungkin lah, karena di sini 2. Kalau dikalikan dia 2 kali 1 aja 2. 2 tambah 1 aja masih 3. Jadi nggak mungkin. Karena di sini ada 5. Ingat, A ini ada 5. Berarti, kalau untuk memfaktorkan ini langsung buat dulu dia. 5 itu kan bilangan prima. Jadi faktornya itu cuma 5 sama 1. Nanti kita buat contoh yang bukan bilangan prima ya. Jadi langsung buat gini. 5 5x sama x. Karena faktornya kan cuma 5x tambah x. Di sini tambah, di sini tambah. Kenapa langsung tambah? Karena positif di sini, positif di sini. Nah, untuk mencari yang seperti ini, cari bilangan yang pasti jika dikalikan hasilnya ini. Hasilnya udah pasti ini. Kenapa hasilnya udah pasti C?
Karena di sini tengok, yang kita kalikan kan ini sama ini. Ini sama ini, yang cuma ini yang enggak ada ininya, koefisien x atau x kuadratnya, variabel x atau x kuadrat. Jadi cuma koefisien. Jadi kalau dia dikalikan udah pasti itu hasilnya. Nah, 2 itu cuma 2 sama 1, 2 kali 1 aja. Nah, kita buatlah ini, cari lagi yang jika dikalikan ini ke sini, dan dijumlahkan dengan ini kali ini, hasilnya adalah 7x. Cari, berarti 5x kali 1 5x. Berarti di sini sisanya 2 kan, karena cuma 2 kali 1 kan. Sisanya cuma 2. 2x. Nah, kalau kita kalikan ini kan sama dengan 0. Kalau kita kalikan kan berarti nanti jumpa ini ke sini 5x kuadrat. Terus ini ke sini tambah 5x. Ini ke sini tambah 2x. Ini ke sini hasilnya ditambah 2 sama dengan 0. Nah, pas kan? Ini nanti 7x. Nah, 5x kuadrat tambah 7x tambah 2. Nah, sebenarnya tujuan kita kan cuma memfaktorkan gini. Nah, berikutnya untuk mencari yang kau tanya kemarin. Dari mana sih Bang itu x sama dengan 2/5? Nah, ini kan tadi sama aja. Ini sama dengan 0 atau ini sama dengan 0. Berarti 5x tambah 2 itu sama dengan 0. Berarti 5x pindah ruas dulu duanya sama dengan negatif 2. Berikutnya, x itu sama dengan negatif 2, sama-sama dibagi 5 ruasnya. Ini dibagi 5, habis 5-nya. Ini dibagi 5 jadi negatif 2/5. Terus yang ini, x tambah 1 sama dengan 0. Berarti x itu sama dengan negatif 1. Pindah ruas. Ingat, pindah ruas itu udah harus otomatis. Nah, oke. Jadi gitu. Nah, ini masih materi di pemfaktoran. Harus sudah paham. Nanti ada lagi x1 tambah x2 penggunaannya di mana. Oke, malam ini pahami dulu ini. Nanti kalau udah paham, bilang.